perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan trafik layanan takeaway Mi Gacuan Purwokerto. Dengan anggota kelompok, saya Rafli Lubis dengan NIM akhir 46. Saya Sofiani Abisari Dias dengan NIM terakhir 32. Saya Eli Frisilia Buruginting dengan NIM akhir 28. Dan saya Teresa Tesalonika dengan NIM akhir 45. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan dari laporan kami. Di sini kami mengambil survei ke dalam Mi Gacuan dalam waktu 17.00 sampai 18.00. Teori dasar trafik telekomunikasi membahas pola aliran informasi dalam suatu sistem komunikasi yang dipengaruhi oleh sifat kedatangan pengguna dan kemampuan sistem dalam melayani permintaan tersebut. Trafik muncul karena adanya permintaan layanan yang bersifat acak, baik dari sisi waktu kedatangan maupun durasi pelayanan, sehingga diperlukan pendekatan probabilistik untuk menganalisisnya. Dalam telekomunikasi, teori trafik digunakan untuk mengetahui tingkat pemanfaatan sumber daya jaringan, kemungkinan terjadinya antrian, serta dampaknya terhadap kualitas layanan yang dirasakan pengguna. Pelayanan di Mi Gacuan Purwokerto menerapkan mode antrean M2M1 dengan sistem FIFO. Baik, di sini saya akan menjelaskan metodologi di mana pemilihan jenis model antrean, yaitu sistem antrean yang digunakan pada lokasi pengambilan data di Mi Gacuan Purwokerto yang diklasifikasikan sebagai model antrean M2M, di mana penentuan model ini didasarkan pada hasil observasi langsung yang menunjukkan bahwa pola antrean yang diterapkan sesuai dengan karakteristik M2M. Model tersebut menggambarkan kondisi di mana pola kedatangan pelanggan dan durasi pelayan bersifat acak atau tidak tetap, serta hanya dilayani oleh satu petugas. Unsur M pertama yang mempresentasikan proses kedatangan pelanggan yang tidak dapat dipastikan waktu pastinya, sementara M kedua menunjukkan waktu pelayan yang bervariasi tergantung situasi dan kondisi. Adapun angka 1 mengindikasikan bahwa hanya terdapat satu server atau petugas yang bertanggung jawab dalam melaksanakan proses layanan pemesanan. Selain itu, mekanisme pelayan mengikuti aturan FIFO yaitu first in first out, sehingga pelanggan yang datang lebih awal akan memperoleh pelayan lebih dahulu dan dapat menyelesaikan proses layanan lebih cepat dibandingkan pelanggan yang datang setelahnya. Selanjutnya ada hasil analisis data. Sebenarnya di sini untuk jumlah pelanggannya ada 23, cuma ini gambarnya dipotong. Dilihat dari hasil yang didapatkan, untuk waktu tunggunya sendiri itu tidak terlalu lama, karena yang paling lama itu di 51 detik, hampir di 1 menit. Karena memang pada saat itu pelanggan tidak terlalu banyak seperti biasanya. Kami datang di jam 7 sampai jam 17.00 sampai jam 18.00, karena kami mengekspektasikan pelanggan yang banyak. Ternyata di luar dari ekspektasi kami, pelanggan tidak begitu banyak karena saat itu cuaca yang tidak terlalu baik. Dan hanya ada di 23 pelanggan di rentan waktu yang saya sebutkan tadi. Dan yang paling lama di waktu tunggu itu di 51 detik. Dan untuk pelayanannya sendiri, yang paling lama di 1 menit 36 detik, bisa dibilang 1,5 menit. Untuk pelayanan sendiri tergantung dengan menu yang dipesan, karena biasanya pelanggan hanya memesan satu menu, jadi untuk pelayanan tidak terlalu lama. Ada yang banyak menu, jadi pelayanan terlalu lama. Dan juga proses pembayaran yang terkadang bisa error di pelanggannya sendiri ataupun di kasir sendiri. Selanjutnya masih di hasil analisis data, di sini ada grafik di waktu banding sama waktu pelayanannya, seperti ini grafiknya. Selanjutnya masih di hasil analisis data, di sini ada pie chart.
ada pembagian waktu untuk yang biru standar di 31 sampai 60 detik. Di sini maksudnya itu untuk waktu pelayanannya. Yang paling banyak di 31 sampai 60 detik. Terus ada yang cukup lama di 61 sampai 90 detik, ada di lebih kurang dari 90 detik, dan ada yang sangat lama seperti saya sebutkan tadi bisa di 1 menit ataupun 1,5 menit. Selanjutnya ada rekomendasi dan analisis. Yang pertama, identifikasi permasalahan. Berdasarkan hasil perhitungan pada bab 3 tadi, sistem antrian take away di Megacuan Purwokerto menunjukkan bahwa laju kedatangan atau lambda sebesar 0,38 pelanggan per menit masih lebih kecil dibandingkan laju pelayanan sebesar 1,1 pelanggan per menit. Yang dimana ini bisa dibilang pelanggan lebih cepat datang daripada waktu pelayanan yang diberikan Megacuan itu sendiri. Selanjutnya ada rekomendasi perbaikan. Rekomendasi perbaikan pertama adalah meningkatkan kecepatan pelayanan kasir melalui pengoptimalan prosedur kerja, seperti penyederhanaan proses transaksi atau peningkatan keterampilan operator. Sebenarnya untuk pelayanan take away sendiri di Megacuan itu, mereka menyediakan 2 kasir, tetapi pada saat kami melakukan observasi, mereka hanya available di 1 kasir, yang menyebabkan masih banyak pelanggan yang menunggu walaupun pelanggan saat ini tidak terlalu banyak. Jadi kesimpulannya itu, berdasarkan analisis dan rekomendasi yang diberikan, dapat disimpulkan bahwa sistem antrian take away di Megacuan Purwokerto sudah berjalan dengan cukup baik dan berada dalam kondisi yang stabil. Meskipun demikian, masih terdapat peluang perbaikan terutama dalam menekankan waktu tunggu pada kondisi tertentu. Rekomendasi yang diajukan bersifat realistis dan dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi layanan serta kepuasan pelanggan tanpa mengubah struktur sistem secara signifikan. Baik, sekian presentasi dari kami. Jika ada yang salah, kami mohon maaf. Terima kasih dan dadah.